ingin membahas tentang tabel-tabel periode. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Dari saya Iwan sebagai moderator dan ini membahas tentang nitrogen. Saya Iwan, saya akan membahas tentang oksigen. Saya Lisa akan membahas tentang oksigen. Saya Desiree dan akan membahas natrium. Nitrogen. Nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel 5A dan periodik kedua dengan lambang N dan nomor atom 7. Unsur juga yang disebut sebagai zat lemas ini pertama kali ditemukan oleh Daniel Rutherford pada tahun 1772. Zat ini berfungsi untuk dalam proses sintesis protein dan zat aminan yang berperan vital dalam kehidupan organisme. Zat ini dapat ditemukan di beberapa makanan, pupuk, peledak, dan racun. Titik didih zat nitrogen adalah minus 195 derajat Celcius dan titik leburnya adalah minus 209 derajat Celcius. Nitrogen adalah suatu unsur umum dalam kehidupan alam semesta. Unsur ini diperkirakan berada pada urutan ke-7 total pelimpahan dunia ini. Nitrogen membentuk sekitar 78% volume dan 75,5% berat di atmosfer bumi. Hal inilah yang membuat sebagai zat nitrogen adalah zat yang paling berlimpah. Oksigen. Oksigen atau zat asam, terkadang disebut juga sebagai zat pembakar, adalah unsur kimia yang punya lambang O dan nomor atom 8. Dalam tabel periodik, oksigen merupakan unsur non-logam golongan 6A atau kalkologen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya atau utamanya menjadi oksida. Pada temperatur dan tekanan standar, dua atom oksigen berikatan menjadi O atau dioksigen, gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa atau setelah hidrogen dan helium. Dan unsur paling melimpah di kerak bumi berdasarkan volume 20,9% atmosfer bumi adalah oksigen. Titik leleh oksigen minus 218,8 derajat Celcius. Titik didih oksigen minus 183 dan massa atom relatif 15,9994. Oksigen secara terpisah ditemukan oleh Carl Wilhelm Scheele di Uppsala pada tahun 1773 dan Joseph Priestley di Wiltshire pada tahun 1774. Namun, Priestley memanggil oksigen depologisticated air dan tidak mengetahuinya sebagai elemen kimia. Istilah oksigen diciptakan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1777. Yang eksperimennya dengan oksigen berhasil meruntuhkan teori phlogiston pembakaran dan korosi yang terkenal. Alasan saya memilih oksigen adalah karena saya sangat penasaran dengan cara kerja oksigen yang katanya sangat berperan penting bagi pernapasan makhluk hidup. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kalsium atau zat kapur adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ca dan nomor atom 20, golongan 2, periode keempat. Sebagai logam akal di tanah, kalsium merupakan logam reaktif yang membentuk lapisan oksidan gelap bila terpancau darah. Sifat fisik dan kimia paling mirip dengan homolen yang lebih berat. Strontium dan barium ia dalam unsur paling melimpah ketiga setelah besi dan aluminium. Nama kalsium berasal dari bahasa Latin kas kapur yang diperoleh dari memanaskan batu kapur. Beberapa senyawa kalsium telah diketahui oleh orang dahulu meskipun sifat kimia tidak diketahui sampai abad ke-17. Kalsium diisolasi pada tahun 1808 melalui elektrolisis oksidanya oleh Humphrey Davy yang menamai unsur tersebut. Natrium adalah unsur kimia berlambang Na dengan nomor atom 11. Dengan penampilan metalik putih keperakan, natrium berada di golongan 1 tabel periodik. Natrium adalah logam alkali yang menciptakan atom bermuatan positif kalsium dan satu-satunya isotop stabilnya adalah massa 23 dengan titik lebur 370-944 K dan titik didihnya 1156 90 K. Natrium termasuk unsur ke-6 paling melimpah dalam kerak bumi. Logam bebasnya tidak alami dan harus dibuat dari senyawanya. Natrium juga disebut sebagai sodium dan terdapat pada makanan seperti garam yang kita konsumsi sehari-hari karena natrium adalah sejenis mineral seperti feldspar, sodalit, dan halit atau garam batu yang sifatnya sangat mudah teroksidasi atau sangat mudah bereaksi dengan air. Ionnya yang telah dilindungi oleh aksi air selama ribuan tahun menjadikan natrium sebagai unsur terlarut yang paling umum terjadi. Contohnya garam natrium yang di lautan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Sekian penjelasan